Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana dengan NIM 210603110043. Saya mahasiswa kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi kinetika kimia dan order reaksi. Apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia adalah membahas mengenai seberapa cepat reaksi berlangsung. Kemudian, apa yang dimaksud dengan termodinamika? Termodinamika adalah membahas apakah reaksi itu dapat berlangsung ataupun tidak. Pada reaksi kimia ada yang berjalan lambat, contohnya pada pembentukan karang gigi. Kemudian ada reaksi cepat yaitu bom atom yang memiliki energi yang besar dan daya rusak yang berbahaya. Kemudian lanjut pada laju reaksi. Laju reaksi adalah mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu yang dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Rumus laju reaksi yaitu A kecil A besar menjadi B kecil B besar. Untuk produk bernilai positif dan untuk reaktan bernilai negatif. Misal dengan koefisien A dan B. Pada produk itu 1/A dikali delta konsentrasi A per perubahan suhu atau delta T. Kemudian pada reaktan yaitu minus 1/B dikali delta konsentrasi B per delta T atau perubahan suhu. Perubahan waktu. Masing-masing koefisien tersebut akan berbanding terbalik dengan lajunya. Kemudian jumlah molekul reaktan dengan berjalannya waktu akan turun dan pada molekul produk akan semakin bertambah. Lanjut slide selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas kontak. Luas kontak adalah kontak antar reaktan. Jadi semakin besar luas kontak, maka reaksi yang berlangsung lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka peluang bertumbukan makin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Lalu yang ketiga adalah suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endotherm berlangsung lebih cepat. Contohnya pada proses perlarutan gula. Kemudian yang keempat adalah adanya katalis. Katalis ini berguna untuk mempercepat reaksi. Contohnya saat mengunyah makanan. Mengunyah dengan lama akan memicu adanya enzim amilase yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian lanjut pada hukum laju reaksi. Hukum laju adalah pengukuran laju secara percobaan yang menghasilkan hukum laju dan menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Persamaan hukum laju yaitu sebagai berikut. A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Rumus laju reaksi itu konstanta dikali konsentrasi A dipangkatkan X kemudian dikali konsentrasi B dipangkatkan Y. Persamaan hukum laju yaitu konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Keterangannya K merupakan konstanta laju sementara dan X dan Y adalah order reaksi yang selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan dan tidak pernah dipengaruhi oleh konsentrasi produk. Nilai konstanta dan order reaksi hanya dapat diperoleh dari percobaan. Kemudian lanjut pada contoh soal yaitu
reaksi nitrat oksida dengan hidrogen pada suhu 1280 derajat Celcius. Reaksinya yaitu 2 nitrogen oksida ditambah 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2O. Maka didapatkan data percobaan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di layar ya. Untuk mencari order reaksi H2 yaitu pada konsentrasi NO, percobaan 2 dan 3 dibuat tetap. Kemudian ketika H2 konsentrasinya dibuat 2 kali lipat, maka lajunya menjadi 2 kali lipat pula. Jadi mencari order reaksinya yaitu 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, yaitu 1. Lalu untuk mencari order reaksi NO, yaitu konsentrasi reaktan H2 dibuat tetap pada percobaan 1 dan 2. Kemudian konsentrasi NO juga dibuat tetap dan 2 kali lipatnya, maka lajunya berubah menjadi 4 kali lipatnya. Jadi bisa ditentukan bahwa 2 kali berapa yang 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu 2. Kemudian order reaksi totalnya menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi bisa ditulis laju reaksinya yaitu konstanta dikali konsentrasi NO dipangkatkan 2 dan konsentrasi H2 dipangkatkan 1. Kemudian lanjut pada order reaksi. Order reaksi merupakan hubungan antara konsentrasi dan waktu. Pada persamaan laju 0, A di sini sebagai produk. Rumus laju reaksi yaitu minus delta konsentrasi A per delta T, atau minus perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Maka laju order 0 yaitu konstanta dikali konsentrasi A dipangkatkan 0, yang hasilnya sama dengan 1. Kemudian lanjut pada persamaan laju 0 jika menjadi garis linear. Seperti pada PPT bahwa delta konsentrasi A per konsentrasi pangkat 0 sama dengan minus konstanta dikali delta T atau perubahan waktu. Kemudian diintegralkan, yaitu integral A dan A0 dikali D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan integral T0 dikali K dikali delta T. Yang didapatkan yaitu konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan minus konstanta dikali T. Lalu untuk menghitung konstanta laju yaitu minus perubahan konsentrasi dikurangi minus perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu sama dengan K. Konstanta. Satuan konstanta adalah M per detik atau M dikali detik pangkat minus 1. Kemudian lanjut pada waktu paruh ordinal yaitu konstanta dikali T setengah sama dengan konsentrasi A0 dibagi 2K. Lanjut pada persamaan konsentrasi waktu order 0. Reaksi pada order 0 ini rumusnya yaitu untuk konstanta sama dengan minus delta konsentrasi A dibagi delta T dikali konsentrasi A. Kemudian rumus minus delta konsentrasi A per delta T
sama dengan konstanta dikali konsentrasi A. Selanjutnya yaitu kurva order reaksi. Jika kurva melengkung Y itu konsentrasi A dan X itu adalah waktu, dan jika kurva lurus Y itu adalah ln konsentrasi A dan X adalah waktu. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Cara menghitung paruh waktu yaitu T setengah sama dengan 1/, konstanta ln 2 sama dengan 0,693 per konstanta. Waktu paruh order 1 tidak pernah berkaitan dengan konsentrasi reaktan, dan besarnya konsentrasi selalu konstan dan nilainya berbanding terbalik dengan konsentrasi lajunya. Lalu ada contoh soal sebagai berikut. Reaksi 2A menjadi B adalah order 1 dengan laju sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 2 detik pada 60 derajat Celcius. Berapa waktu yang dibutuhkan agar A berkurang dari 0,9 menjadi 0,15 molar? Diketahuinya konstantanya 3,2 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi A 0,9 molar dan konsentrasi A 0,15 molar. Ditanya waktunya. Kita bisa menggunakan rumus laju reaksi yaitu delta konsentrasi A per delta T sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat minus 1. Rumus bersama atau bisa menggunakan rumus bersama order 1 yaitu T sama dengan ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan minus 1 per konstanta sama dengan ln 0,15 molar per 0,9 molar sama dengan min 1 per 3,2 kali 10 pangkat min 2 detik pangkat min 1. Lalu kita hitung dan kemudian ditemukan bahwa waktu yang dibutuhkan agar A berkurang dari 0,9 menjadi 0,15 molar adalah 56 detik. Lanjut pada reaksi order kedua. Reaksi order kedua ini rumusnya sama dengan reaksi order 1, tetapi konstantanya diganti pangkat 2. Lanjut kurva untuk order 0 yaitu pada sumbu X ada waktu atau T, kemudian pada sumbu Y ada konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0. Lalu untuk order 1 sumbu Y nya adalah ln konsentrasi A per konsentrasi A0. Sumbu X nya adalah T. Dan kemudian untuk order kedua sumbu Y nya itu 1 per konsentrasi A minus 1 per konsentrasi A0. Kemudian sumbu X nya yaitu T. Cara rumus mencari waktu paruh order kedua yaitu seperti berikut. T setengah sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikali 1 per K sama dengan 1 per konstanta dikali konsentrasi I0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.